Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmanur Aini dengan NIM akhir 007 dari Universitas Negeri Islam Salatiga dengan prodi akuntansi syariah. Di video kali ini saya akan menyampaikan 5 bab materi mata kuliah fikih untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Untuk bab yang pertama adalah ijarah. Ijarah bisa disebut juga dengan sewa-menyewa. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hidupnya, manusia bersosialisasi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang termasuk di dalamnya merupakan kegiatan ekonomi. Di antaranya kegiatan tersebut terdapat kegiatan sewa-menyewa. Dalam Islam, sewa-menyewa ini disebut atau dikenal sebagai istilah ijarah. Ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Lalu, prinsip pokok ijarah menurut Islam, prinsip-prinsip pokok al-ijarah haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi al-ijarah yang akan dilakukannya. Yang pertama, ada kegiatan yang dilakukan haruslah yang halal dan tidak ditentang oleh syarat. Yang kedua, terpenuhinya rukun dengan syarat atau kerelaan, jelas objeknya, halal objeknya, jelas ijab kabulnya, dan manfaat objeknya harus jelas. Lalu yang ketiga, kegiatan ijarah harus memenuhi ketentuan aturan jelas sehingga perselisihan bisa ditiadakan seperti waktu, tempat, jarak, dan biaya. Perlu diketahui, bila barang yang dimanfaatkan itu harus dengan imbalan tertentu, maka dia dinamai dengan sewa-menyewa atau ijarah, bukan ariyah. Karena yang ditaksirkan dalam hal ini hanya manfaatnya yang dapat dikuasai oleh yang meminjam, hanyalah manfaatnya, sedangkan wujud bendanya tetap menjadi milik yang punya, yang harus dikembalikan. Bila yang dikembalikan itu bukan wujud barangnya, tetapi nilai atau harganya, atau dalam bentuk lain, tidak dinamakan pinjam-meminjam, tetapi utang-piutang. Jika ariyah diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain. Pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi. Jika ada imbalan berarti bisa disebut dengan ijarah, jika murni tolong-menolong itu disebut dengan ariyah. Rukun ijarah yang pertama ada mustajir atau penerima sewa, yaitu pihak yang menyewa barang. Lalu yang kedua ada mujir atau penerima sewa, yaitu pihak yang menyewakan barang. Lalu yang ketiga manfaat. Manfaat adalah imbalan yang diterima oleh mujir karena penggunaan barang sewa. Lalu yang keempat, ujrah atau imbalan yang diterima oleh mujir. Yang kelima, akad ijarah adalah pernyataan penawaran dan penerimaan oleh mujir dan mustajir. Lalu yang terakhir, mahal al-manfaat adalah barang sewa, tidak termasuk rukun akad ijarah meskipun Ibnu Qayyim memasukkannya sebagai rukun. Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau upah yang menyewakan. Sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan. Hukum dari barang, jika barang sudah umum hanya boleh yang halal dan tidak boleh haram. Begitu pula barang halal digunakan untuk hal haram maka tidak boleh. Lalu hukum ijarah
Jika tenaga agak sedikit tidak umum, ada dua, yaitu khusus dan mustarik. Yaitu yang pertama hukum ijarah khusus atau hukum orang yang sudah disewa tenaganya tidak boleh bekerja ke orang lain atau bekerja sama dengan orang lain sampai tenggang waktu yang disepakati atau tugasnya selesai. Lalu yang kedua, hukum ijarah mustarik, yaitu boleh dilakukan secara bersama-sama atau kerjasama, atau boleh kerjasama dengan orang lain. Lalu mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa akad ijarah baik atas barang atau jasa boleh dalam waktu yang lama maupun yang pendek sesuai dengan kesepakatan para pihak. Lalu kapan ijarah berakhir? Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah batal karena manfaat tidak diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta atau almal. Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah. Lalu, kapan ijarah berakhir? Objek ijarah hilang atau musnah, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir, lalu apabila ada udzur dari salah satu pihak. Lalu untuk bab yang berikutnya yaitu profit dan loss sharing. Berdasarkan syariah Islam, prinsip profit dan loss sharing adalah prinsip yang paling dianjurkan untuk digunakan dalam mobilisasi dana maupun penyaluran pembiayaannya. Prinsip profit dan loss sharing yang dipakai oleh bank akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa bank telah menggunakan prinsip syariah dalam mengelola dana masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan, bank sangat berkepentingan dalam membangun opini tersebut. Kepercayaan masyarakat akan memudahkan pihak bank dalam memobilisasi dana masyarakat, sehingga bank akan memperoleh lebih banyak dana atau liability untuk dapat diinvestasikan. Di samping profit dan loss sharing, perbankan Islam memiliki banyak pilihan penyaluran dana, mengklasifikasikan prinsip penyaluran dana menjadi 4, yaitu prinsip investasi, prinsip jual beli, sewa menyewa, dan jasa. Keempat prinsip ini dapat dimodifikasikan sehingga akan dapat diperoleh berbagai macam produk perbankan. Adanya kontroversi alokasi pembiayaan yang optimal mengharuskan Bank Islam untuk melakukan eksplorasi agar dapat mengalokasikan aset dan liability-nya, sehingga diperoleh profit yang tinggi, efisien, dan tingkat resiko yang dapat diterima. Bank Islam menawarkan beberapa variasi produk yang dapat dipilih nasabah dengan prinsip saling menguntungkan atau fairness. Pelarangan terhadap riba dan penerapan prinsip-prinsip keadilan harus menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Kontrak utang piutang antara perbankan dengan perusahaan harus berada dalam koridor bebas bunga. Utang piutang dalam mekanisme Bank Islam dapat dilaksanakan dengan menggunakan prinsip al-qard. Prinsip ini didasari atas keinginan saling tolong-menolong dan tidak ada kesepakatan akan kontraprestasi atas utang piutang tersebut. Pihak nasabah dan pihak perbankan Islam dapat pula memakai prinsip lain seperti jual beli, kerjasama bagi hasil, sewa menyewa, dan sebagainya. Dalam penggunaan dana, Bank Islam memiliki 8 instrumen keuangan, yaitu yang pertama ada al-mudarobah atau berdasarkan profit sharing, yang kedua al-musyarakah dengan prinsip profit and loss sharing, yang ketiga al-murabahah berdasarkan pada prinsip jual beli, harga pokok ditambah profit margin yang disepakati. Lalu yang keempat, al-salam adalah instrumen keuangan yang berdasarkan prinsip memberi barang yang penyerahannya ditunda. Lalu yang kelima ada al-ijarah, adalah instrumen keuangan dengan prinsip sewa. Al-ijarah terdiri dari al-ijarah wa
al-istiqna dan al-ijarah al-muntahiyah bil al-tamlik, yaitu sewa dengan hak untuk transfer kepemilikan. Lalu yang keenam, istisna adalah kesepakatan membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang penyerahan barangnya menunggu hingga selesai diproduksi. Pembayaran uangnya dapat dilakukan di muka atau secara angsuran sesuai kesepakatan. Lalu yang ketujuh, sukuk atau surat berharga, obligasi atau saham. Lalu bab yang berikutnya yaitu jual beli internet. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai', yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asyira atau beli. Setiap kali orang berbicara tentang e-commerce, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari definisi di atas, bisa diketahui karakteristik bisnis online, yaitu yang pertama terjadinya transaksi antara dua belah pihak, lalu yang kedua adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, lalu yang ketiga internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Pada umumnya, transaksi e-commerce sama dengan jual beli menggunakan akad salam, karena objek transaksi dalam transaksi jual beli salam tidak ada atau tidak dapat dihadirkan pada saat transaksi terjadi. Penjual hanya menyebutkan kriteria atau spesifikasi tertentu pada produk yang dijual, dan pembeli menentukan barang yang akan dibeli dengan menyebutkan spesifikasinya kepada penyedia barang. Ketika akad terjadi, barang tidak ada pada saat kedua belah pihak melakukan transaksi. Namun, pihak penjual mampu menyediakan apa yang dipesan oleh calon pembeli berdasarkan kriteria atau spesifikasi yang telah disebutkan. Lalu, hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli. Hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis online dinyatakan haram apabila sistemnya haram, seperti money gambling, sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tetapi justru mengakibatkan kemudaratan, tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Terdapat 3 metode pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi menggunakan e-commerce, yaitu yang pertama, online processing credit card. Metode ini cocok digunakan untuk produk yang bersifat retail, di mana pasarannya adalah seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara real time atau proses verifikasi saat itu juga. Lalu ada money transfer. Cara ini lebih aman untuk menerima pembayaran dari konsumen mancanegara, namun memerlukan biaya tambahan bagi konsumen dalam bentuk fee bagi pihak penyedia jasa money transfer untuk mengirim sejumlah uang ke negara lain. Lalu ada COD atau cash on delivery. Pembayaran dengan membayar di tempat ini hanya bisa dilakukan jika konsumen berada dalam satu kota yang sama dengan penyedia jasa. Lalu ada rekber atau rekening bersama, yaitu melibatkan pihak ketiga yang bertugas menahan dana transaksi hingga kegiatan jual beli selesai dilakukan. Akad yang terkait jual beli online yaitu ada akad as-salam. Secara terminologi, as-salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Lalu akad yang kedua adalah akad wakalah.
Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak utama. Lalu, akad yang ketiga yaitu akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh dengan wakalah sama, hanya pembedaannya pada akad wakalah bil ujroh adanya suatu kesepakatan antara penjual dan pihak e-commerce untuk saling membagi hasil sesuai dengan persetujuan yang dibuat secara bersama atau pembelian free. Lalu bab berikutnya yaitu mengenai MLM atau jual beli arisan. MLM atau multi-level marketing merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan konsumen untuk menyalurkan suatu produk tertentu dengan menggunakan beberapa level. Strategi ini sangat populer karena adanya dukungan akses jaringan sosial modern. Salah satu pola bisnis yang saat ini sangat marak dan berkembang adalah bisnis dengan sistem MLM atau multi-level marketing, yang merupakan salah satu cabang dari direct selling. Bisnis MLM ini beroperasi tidak seperti mayoritas bisnis umumnya karena kebanyakan konsumen menempatkan motif pembelian produk atau jasa yang ditawarkan di dalamnya berdasarkan sugesti untuk memperoleh keuntungan yang tinggi di dalam dan di luar produk atau jasa yang dipakainya. Bisnis MLM merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan jasa yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya. Adapun sistem MLM itu sendiri adalah metode yang digunakan sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen. Lalu, apa sebenarnya MLM itu? Sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang mencakup 2 poin, yaitu yang pertama, member harus menawarkan dan memasarkan produk secara langsung kepada konsumen. Lalu yang kedua, member harus membentuk jaringan kerja serta diikuti dengan mengembangkan jaringan kerja tersebut. Lalu, jika seorang member ingin berhasil dalam bisnis MLM, member harus melakukan kedua poin tersebut, yaitu memasarkan dan menawarkan produk serta membangun jaringan kerja. Lalu, menurut pandangan Islam, sama halnya seperti cara berdagang yang lain, strategi MLM harus memenuhi rukun jual beli serta akhlak atau etika yang baik. Di samping itu, komoditas yang dijual harus halal, bukan haram maupun syubhat, lalu memenuhi kualitas dan bermanfaat. MLM tidak boleh memperjualbelikan produk yang tidak jelas status halalnya, atau menggunakan modus penawaran atau iklan, produksi, promosi tanpa mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan, sehingga pada dasarnya sistem MLM adalah muamalah atau buyu yang prinsip dasarnya boleh selagi tidak ada unsur riba, gharar, dharar, dan jahalah. Lalu jual beli arisan. Umumnya arisan yang beredar di masyarakat berjenis kocok dan urutan serta menggunakan uang sebagai hasil yang akan didapat oleh tiap anggota. Mekanismenya sederhana. Nama yang berhasil muncul dalam kocokan akan mendapat giliran mendapatkan uang, dan nama yang sudah keluar tidak akan diikutkan lagi dalam kocokan. Umumnya, arisan yang sering ditemui adalah arisan uang, arisan barang, dan arisan logam mulia. Lalu, bagaimana Islam memandang jual beli arisan? Arisan ini sesungguhnya sama saja dengan arisan pada umumnya. Perbedaannya hanya pada anggota yang mendapatkan arisan menjual arisan atau nomor urutnya kepada orang lain.
Dukun pada kegiatan ini memiliki masalah terhadap tujuan akadnya, karena jual beli arisan ini termasuk jual beli uang, di mana jual beli tersebut ada pertambahan biaya yang didapatkan oleh penjual arisan. Akad yang ada pada jual beli arisan ini adalah akad al-syaraf. Yang menjadi pokok pembahasan adalah jual beli arisannya, bukan arisannya, sehingga ini merupakan kegiatan terpisah namun masih berhubungan dengan arisan. Adapun praktek transaksi jual beli arisan ini masuk ke dalam riba qadhi. Yang masuk dalam riba nasi'ah yaitu riba atas suatu hutang dengan suatu syarat ada keuntungan bagi yang memberikan uang tambahan di belakangnya. Dalam transaksi jual beli arisan tersebut dianggap sebagai transaksi hutang piutang, yakni memberikan hutang kepada pihak penjual atau peserta arisan, dan ia memberikan sejumlah uang dan akan dikembalikan setelah penjual menerima hasil dari arisan tersebut dengan cara undian. Sedangkan dalam hal ini pembeli tidak memberikan uang sejumlah yang seharusnya pembeli dapatkan, sehingga ada unsur tambahan dalam transaksi ini, dan hal tersebut masuk dalam kategori riba dan itu tidak diperbolehkan oleh hukum syara. Jadi jual beli arisan ini tetap pada koridor haram. Lalu bab yang terakhir adalah al-syaraf. Manusia dalam pemenuhan hidupnya senantiasa bergantung antara suatu dengan yang lainnya, di mana terjadi interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam pemenuhan masing-masing kebutuhan. Interaksi yang terjadi tersebut dapat meliputi kegiatan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain-lain. Ketika suatu wilayah atau negara dapat memenuhi suatu kebutuhan sedangkan wilayah atau negara lain tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentu terjadi interaksi antara kedua negara tersebut. Pertukaran mata uang atau money exchange dan perdagangan valuta asing atau foreign money exchange telah menjadi suatu yang sangat umum dan hampir dilakukan dan diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktikkan oleh seluruh dunia. Tidak ada sistem ekonomi suatu negara yang mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan pertukaran mata uang dan perdagangan valuta asing. Hari ini sama dengan perbedaan kurs mata uang pada zaman sekarang. Ketika suatu negara mengalami kenaikan dalam berbagai sektor perekonomian, mata uang negara tersebut akan menguat terhadap mata uang negara-negara lainnya. Namun begitu sebaliknya, ketika suatu negara mengalami penurunan dalam berbagai sektor perekonomian, maka mata uang negara tersebut melemah. Perbedaan kurs mata uang adalah hal yang sangat lazim. Nilai tukar mata uang harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Memang hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah hukumnya boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkan atasnya terkait dengan trading foreign exchange. Islam juga telah mengaturnya. Jika terjadi transaksi jual beli mata uang, maka harus dilakukan secara tunai di tempat tersebut, tidak ada terhutang. Para ulama sepakat bahwa akad syaraf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai, artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan. Lalu syaratnya, setelah terima sebelum iftirak atau berpisah, jika terjadi transaksi maka harus diselesaikan hari itu juga, tidak boleh ditunda. Lalu tamatsul atau sama rata, pertukaran yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku pada semua jenis uang, sedangkan pertukaran yang jenisnya berbeda maka diperbolehkan asal nilainya sama. Lalu syarat yang ketiga, pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan berasal dari satu pihak atau disepakati oleh dua belah pihak. Lalu syarat yang terakhir, tidak mengandung khiyar. Apabila terjadi khiyar dari sebelah pihak, maka menurut jumhur ulama, hukum al-syraf menjadi tidak sah. Lalu macam-macam pertukaran yaitu ada 4. Yang pertama, transaksi spot, yaitu transaksi yang penyerahannya pada saat itu juga atau paling lambat jangka waktu penyelesaiannya 2 hari. Jika 2 hari itu terdapat hari libur, maka hari libur tidak dihitung. Karena sistem penyerahan dalam spot ini ada beberapa, yaitu hari yang sama, hari kerja berikutnya, lalu 2 hari setelah tanggal pembelian. Lalu ada transaksi forward. Transaksi ini merupakan transaksi yang dilakukan dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Mekanismenya, jika membeli hari ini namun pembayarannya dan penyerahan dilakukan saat jatuh tempo. Lalu transaksi swap. Transaksi ini merupakan pembelian dan penjualan bersama mata uang dengan 2 tanggal penyerahan yang berbeda. Lalu transaksi option. Transaksi yang didasari suatu perjanjian yang mana memberikan hak kepada para pihaknya dan bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang asing pada nilai tukar tertentu dan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.